Oke, kembali lagi bersama saya. Kita tetap belajar tentang Express.js ya kali ini ya. Melanjutkan video yang sebelumnya. Kali ini kita akan belajar agak sedikit lebih rumit, yaitu mempraktekkan bagaimana cara menggunakan MVC di Express.js ya. Oke, kita simak videonya ya. Oke, kembali lagi bersama saya di sini video tentang kita belajar tentang MVC, tapi MVC mau kita praktekkan ya, oke. Dan kali ini prakteknya kita mau coba di Node.js ya, oke. Jadi kalau kemarin Anda udah belajar tentang MVC, mungkin kita review sebentar itu apa itu MVC. Jadi kemarin udah, kalau lupa cek videonya, saya tulis juga di bagian deskripsi ya. Nah, di sini kita ingat ya, intinya MVC kan ada 3 hal, itu model, view, dan controller ya. Jadi kita pengen membuat sebuah sistem yang modular yang terpisah dalam 3 bagian, yaitu M, V, dan C ya. Oke, kita lihat sedikit kode kita di latihan yang terakhir ya. Jadi kalau kita lihat di situ, di sini kan kemarin kita sudah sempat belajar menggunakan database ya. Nah, di sini kita akan lihat kalau kita nggak menggunakan MVC yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita akan punya satu file server.js jadi panjang sekali ya, jadi ke bawah panjang, banyak sekali, apalagi nanti jadi ketika nanti misalnya ada kita punya tabel biodata, nanti ada tabel mahasiswa, ada tabel tagihan, nanti ada tabel kontak, jadi semuanya akan dijadikan satu di sini ya. Dan itu pun nanti untuk model dan kontrolnya juga ada di satu tempat ya. Jadi di sini saya ceritakan ya, di sini ini contoh bahwa ini sebenarnya root ini adalah controller ya, ini controller, dan ini adalah modelnya, dia ngambil datanya dan semuanya dijadiin satu. Karena ini jadi satu, jadi Anda bisa bayangkan betapa nanti crowded sekali, dan Anda akan susah nanti untuk memaintain ya, untuk maintain dan nanti ketika ada penambahan atau mungkin nanti ada updating dan sebagainya, nanti kelihatan penuh sekali di file ini ya. Nah, untuk kali ini makanya kita akan belajar bagaimana menggunakan MVC untuk kita terapkan di Node.js ya. Nah, kali ini kita akan coba latihan. Latihannya nanti bisa Anda ambil di sini ya. Latihannya bisa Anda ambil di sini. Ini udah ada orang baik yang membuatkan, dan kebetulan yang membuat orang Indonesia, jadi mungkin ini sangat mudah kita ikuti latihannya. Nanti tinggal Anda klik download aja ya. Klik Anda download. Setelah Anda download, nanti bisa kita lihat sama-sama ya. Oke, setelah Anda download filenya, mungkin nanti tadi file yang sudah dalam zip-nya Anda pindahkan dalam Node project Anda, kemudian Anda ekstrak saja. Saya ekstrak di sini. Untuk ini saya ganti namanya ya, biar gampang ya. Ini saya ganti namanya misalnya MVC latihan misalnya ya, MVC latihan, saya enter ya. Nah, di sini bisa Anda lihat, di sini contoh yang diberikan cukup bagus sekali ya. Jadi bisa Anda lihat di sini ada file servernya, kemudian ada controllernya, ada model, ada routing, dan ada view, dan kemudian ada config. Di sini ada 5 ya, di 5 folder ya. Jadi contoh di sini udah dibagi dalam 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah mengandung MVC ya, model, controller, dan view ya. Di sini juga ada satu tambahan lagi tentang root ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana ini bisa dijalankan di latihan kita kali ini. Jadi kita benar-benar membahas tentang latihan ini. Nanti akan saya bahas bagaimana masing-masing kodenya dan cara kerjanya ya. Jadi langkah pertama kita coba belajar menjalankan latihan yang sudah ada di contoh tadi, yang sudah Anda download. Nanti kita coba runningnya. Nah, pertama-tama Anda buka dulu ini file server.node ininya, server.js-nya. Nah, di sini dia menggunakan beberapa hal. Jadi di server.js-nya sangat simpel sekali ya. Bisa Anda lihat cuma beberapa baris, hanya 31 baris saja.
Dan Anda pastikan ini sudah ada beberapa require express, require method of write, require path, dan kalau ini adalah kaitannya nanti sama settingan di database-nya ya, config db.js ya. Oke, yang tadi kita coba running ya. Jadi Anda runningnya menggunakan command prompt dan runningnya pakai notmon aja ya. Jadi kalau Anda belum tahu notmon, nanti cek video sebelumnya, Anda install menggunakan notmon ya. Oke. Nah, oke. Ini artinya gini, ini contoh, ini error. Justru bagus ya, kita tunjukkan error. Ini artinya bahwa Anda belum menginstal modul yang ada atau basic modul yang ada di tadi server.js ya. Jadi yang misalnya contoh di sini Express pun nggak ada ya. Jadi kalau belum ada, Anda harus install dulu ya. Nah, proses instalasinya nggak akan saya ajarkan lagi karena sudah ada di video sebelumnya. Nah, atau mungkin cara yang lain sebenarnya simple ya. Anda tinggal copy node modul dari project Anda sebelumnya, Anda kopikan di folder yang baru tadi ya. Oke, jadi kalau Anda sudah berhasil install tadi atau Anda sudah copy node modulnya, kita coba running lagi ya menggunakan notmon ya, notmon server.js. Nah, ini artinya Anda sudah berhasil, jadi dia berjalan di port 3000 ya. Oke, sekarang kita coba buka menggunakan localhost dengan port 3000. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, cannot get. Nanti saya jelaskan kenapa ini nggak bisa, karena memang nggak ada routingnya. Kita coba dia menggunakan biodata, nanti juga saya jelaskan. Sementara ini saya kasih dulu tahu ya. Nah, ini ada error. Error seperti ini kemungkinan besar sebenarnya koneksi ke database-nya belum berhasil ya. Jadi nanti bisa Anda cek lagi koneksi database-nya kenapa ini masih seperti ini ya. Nah, kenapa ini masih seperti ini? Nanti kan kita coba cek bagaimana cara membuatnya jadi betul ya. Oke. Nah, oke, kembali ke yang bagian sini, bagian ini. Kita cek di sini ya di config. Di sini dia cukup rapi, jadi untuk konfigurasi dia menggunakan satu file sendiri JS khusus untuk konfigurasi. Kita lihat isinya. Nah, isinya ternyata dia akan membaca file namanya file environment ya, env ya, env-nya. Ada host, user, password, dan database ya. Oke, kembali lagi yang tadi ke folder tadi. Di sini udah dikasih contoh env.sample, kita buka aja ya. Ternyata, tapi dia menggunakan ada extension .sample ya. Nah, ini bisa Anda rubah. Localhost-nya apa, database usernya apa, passwordnya kebetulan kosong sama ya. Nah, di saya tadi kan kalau Anda lihat nanti kita harus buat dulu database-nya. Contoh misalnya nanti saya kasih nama database-nya adalah crud.db ya, crud.db. Nah, sebenarnya di video saya sebelumnya ada contoh bagaimana cara membuat database crud.db. Nah, nanti Anda bisa refer juga crud.db. Lebih seperti ini ya, crud.db. Nah, ini Anda save as-nya bukan lagi sampel tapi menggunakan pure.env ya. Jadi ini saya menggunakan all types. Nah, oke, pastikan nanti filenya seperti ini. .env ya, .env saja. Jadi ini langsung mengarah ke database-nya Anda. Oke, untuk database-nya atau tabelnya sebenarnya dari contoh yang tadi sudah dikasih ininya ya, sudah kasih query-nya. Anda bisa lihat di crud express.sql. Nah, ini bisa Anda klik aja. Ini klik. Nah, kemudian Anda run di bagian database yang sudah mau kita buat ya. Ya, Anda buka localhost php-admin dulu. Kemudian Anda pilih ini SQL. Kemudian Anda paste. Kemudian Anda klik run. Oke, bisa Anda cek lagi. Di sini ada tabel biodata. Bisa Anda lihat karena dia sudah ngasih contoh 4 buah data. Nah, ini juga sudah Anda bisa lihat hasilnya seperti di sini ya. Oke. Jadi ini tabel yang sudah diberikan contoh, mungkin Anda bisa run sendiri ya. Oke, kalau sudah nanti silakan tunggu dulu si notmon-nya sedikit mengkonfigurasi ulang, atau kalau nggak yakin Anda restart lagi notmon-nya. Jadi mungkin agak sedikit tunggu ya, jangan buru-buru.
Nah, kemudian Anda buka lagi menggunakan localhost 3000 dan /biodata. Kenapa biodata nanti saya jelaskan ya. Nah, otomatis dia akan muncul sesuai dengan yang tadi saya sudah masukkan di database ya. Ya, kita latihan dulu aja, kita lihat yang terjadi. Misalnya di sini kita coba tambahkan ya. Oke, misalnya tambahkan dengan nama Budi Krisnawan dengan alamat Bandung misalnya ya. Saya simpan. Oke, berhasil bertambah ya. Oke, misalnya saya ubah, misalnya jadi Budi alamat Cimahi misalnya ya. Kita simpan. Oke, berhasil ya. Oke, kita coba tambah satu, misalnya kita salah-salahkan misalnya ya. Kita simpan, berhasil muncul, berhasil disimpan database. Nah, ketika ini saya hapus, oke, ternyata berhasil dihapus juga ya. Oke. Ya, oke. Dengan demikian mungkin Anda sudah paham ya bagaimana mempraktekkan atau menggunakan MVC di dalam Express.js. Jadi nanti Anda bisa lanjutkan atau Anda bisa kembangkan untuk keperluan yang lain. Silahkan Anda mencoba. Dan mungkin nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk sambungan terkait dengan MVC ya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.